Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan penjelasan penelitian kuantitatif dalam bentuk video untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Novitri Pratiwi, SIP MKP. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Budi Mintang ingin menjelaskan materi pertama, yakni mengenai pengertian dari analisis kebijakan, metode kuantitatif dan keterkaitan antara metode kuantitatif pada analisis kebijakan pada kebijakan publik. Baik, yang pertama adalah analisis kebijakan publik. Adalah suatu proses ilmiah ya, di mana mengkaji, mengevaluasi, lalu memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ataupun para aktor yang memiliki kepentingan yang cukup tinggi. Lalu tujuannya sendiri adalah untuk mengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan yang efektif, efisien, dan adil dalam mengatasi masalah publik. Lalu yang kedua adalah pengertian metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik sebagai data sampel dari penelitiannya. Lalu data ini diperoleh melalui seperti bentuk kuesioner, jejak pendapat ataupun instrumen lainnya untuk menguji hipotesis dalam penelitian tersebut. Lalu yang terakhir, yakni keterkaitan antara metode kuantitatif pada suatu analisis kebijakan. Nah, keterkaitannya sendiri adalah metode kuantitatif ini digunakan untuk menilai hubungan antara desain dan hasil dari suatu kebijakan, untuk menilai dan melihat apakah hasilnya dapat digeneralisasi serta dievaluasi mengenai dampak kebijakan pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta ditujukan juga untuk menemukan alternatif kebijakan yang lebih baik. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Bintan Nurpala. Di sini saya akan membacakan materi mengenai peran dan juga tujuan penelitian kuantitatif dalam konteks analisis kebijakan. Penelitian kuantitatif memiliki peran penting dalam analisis kebijakan. Secara umum, metode ini digunakan untuk mengukur dan juga menganalisis variabel dalam kebijakan secara objektif dan juga terstruktur. Adapun peran dan tujuan dari penelitian kuantitatif dalam konteks analisis kebijakan, yang pertama, pengukuran variabel. Penelitian kuantitatif mengukur variabel dalam kebijakan secara objektif, artinya kita dapat mengukur variabel-variabel tersebut berdasarkan data angka atau statistik. Kemudian dengan demikian kita bisa membuat perhitungan dan menunjukkan hasil yang lebih jelas dan menyeluruh, serta memudahkan kita dalam memahami bagaimana variabel berperan dalam kebijakan. Kemudian yang kedua, generalisasi dan prediksi. Tujuan utama dalam penelitian kuantitatif adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diterapkan secara luas dan dipakai untuk hasil memprediksi hasil kebijakan di masa depan. Kemudian menguji teori dalam hubungan antar variabel. Metode ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana variabel-variabel dapat saling berhubungan, serta apakah teori tertentu dapat diterapkan dalam kasus yang sedang dikaji. Kemudian yang keempat, mengurangi subjektivitas. Karena pada penelitian kuantitatif ini menggunakan data angka, bukan opini ataupun pandangan pribadi, sehingga hasil analisis akan lebih objektif. Kemudian, secara keseluruhan penelitian kuantitatif ini mendukung proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dengan menyediakan analisis berbasis data yang kuat yang memungkinkan prediksi evaluasi kebijakan yang lebih efektif. Baik, terima kasih. Di sini saya Despremia CMB Manik akan melanjutkan materi tentang tahapan analisis kebijakan dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Masalah itu muncul karena terjadinya perbedaan antara harapan dan juga kenyataan. Jadi pada tahap ini kita mencari tahu celah apa yang terjadi dari kedua penyebab tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan model. Mengembangkan model merupakan tahap kedua, yang dimana model merupakan sebuah kenyataan yang berbentuk fisik, logis, ataupun matematis. Jadi pada tahap ini kita membuat variabel untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Di sini kita mengumpulkan data untuk mengumpulkan data-data pendukung. Di sini kita dapat melakukan wawancara, penelitian langsung, kuesioner, ataupun juga dalam berbentuk laporan. Baik, yang keempat yaitu membuat solusi. Jadi solusi ini dapat ditemukan dengan cara memanipulasi model dan juga mengumpulkan data. Berbagai metode juga dapat dilakukan
dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan persamaan matematis dan juga aloktarima. Yang kelima yaitu menguji solusi. Menguji solusi dilakukan untuk melihat apakah solusi yang akan dikeluarkan nantinya dapat digunakan secara optimal ataupun menjadi sebuah analisis yang optimal. Ini dapat dilihat dari segi akurasi maupun kelengkapan model. Yang keenam yaitu menganalisis hasil. Menganalisis hasil ini merupakan kegiatan di mana memahami langkah-langkah yang perlu diambil ketika mengambil keputusan. Ini dilakukan untuk melihat apakah nantinya muncul sebuah risiko yang akan muncul dari analisis tersebut. Yang ketujuh yaitu mengimplementasikan hasil. Pada tahap ini kita akan mengimplementasikan hasil yang telah kita analisis tadi dalam sebuah perusahaan atau instansi. Kita juga melakukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan bahwa hasil tersebut optimal ataupun efektif dilakukan dalam instansi atau perusahaan tersebut. Perkenalkan, saya Yesi Rosalinda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik dan alat kuantitatif dalam analisis kebijakan. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data. Teknik ini terdiri dari eksperimen, observasi terstruktur, survei kuesioner, dan wawancara terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi, misalnya dengan pengamatan langsung ke lapangan atau penyebaran kuesioner. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan teknik analisis data menggunakan teknik statistik seperti teknik UGT dan ANOVA yang membandingkan antara dua kelompok atau lebih. Kemudian ada teknik PET analisis dan analisis faktor yang mengidentifikasi sebab akibat atau pola dalam data. Kemudian yang terakhir itu ada alat. Alat ini berupa kuesioner, alat laboratorium, alat perekam, dan lembar soal yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pencatatan dan pengumpulan data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpido Masariza. Di sini saya selaku moderator dan juga pembaca materi kelebihan dan keterbatasan metode kuantitatif. Nah, jadi metode kuantitatif digunakan dalam analisis kebijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik, menghasilkan CVV, G, dan CV yang objektif dan efisien. Kelebihannya meliputi objektivitas, sistematis, kemampuan untuk digeneralisasi, efisiensi waktu, dan kejelasan data. Nah, namun metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti kurangnya fokus pada aspek kualitatif, keterlibatan peneliti yang terbatas, asumsi yang tidak selalu sesuai dengan realitas, dan yang terakhir kebutuhan akan sampel besar. Nah, memahami kelebihan dan keterbatasan ini membantu peneliti memilih pendekatan yang sesuai dalam analisis kebijakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.